Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training salesmanship training, saya akan sharing bagaimana Anda menjadi seorang salesman yang hebat. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, Anda beruntung bisa melihat video ini karena Anda akan belajar namanya salesmanship training yang sangat dibutuhkan bagi para profesional yang terlibat di dalam pemasaran atau penjualan. Ataupun kalau Anda seorang entrepreneur, Anda bisa menambah pengetahuan Anda dalam proses menjual. Nah, itu sahabat sekalian. Kenapa di dalam materi training ini, di dalam kurang lebih 1 jam nanti, sahabat sekalian akan belajar kompetensi apa yang dibutuhkan bagi seorang sales profesional. Nah, itu dia. Misalnya, pertama mindsetnya dulu, sales mindset. Nah, itu bagaimana Anda punya mindset yang betul sebagai seorang sales. Memang kenapa sih latar belakangnya? Karena memang tidak semua orang punya latar belakang sebagai seorang sales. Jarang sekali orang itu punya cita-cita sebagai seorang salesman. Nah, makanya perlu mindset yang betul. Nanti kita bahas di situ. Yang kedua adalah menyangkut kemampuan komunikasi dalam penjualan. Nah, itu penting ya. Lalu yang ketiga, bagaimana Anda bisa membangun relasi yang baik, network yang baik. Karena bisnis adalah network, sahabat-sahabat. Jadi perlu tahu seperti itu. Lalu belajar yang namanya metode-metode penjualan. Metode penjualan sini ada metode hard selling atau soft selling. Kita belajar ya, sahabat kalian ya. Lalu juga Anda memahami namanya sales cycle process. Jadi proses penjualan seperti apa sih? Nah, itu siklusnya seperti apa? Lalu belajar juga dasar-dasar marketingnya. Karena ini dasar penting sekali. Lalu bagaimana nanti bangun hubungan dengan pelanggan Anda dengan baik. Lalu langkah-langkah pemecahan masalah di dalam dunia penjualan. Lalu bagaimana strategi yang digunakan. Lalu manajemen apa yang mesti diterapkan. Nah, ini makanya Anda saksikan video ini sampai selesai supaya Anda bisa belajar jauh lebih bagus dan lebih efektif dalam meningkatkan penjualannya. Kenapa sahabat sekalian? Karena sales profesional sangat dibutuhkan sekarang ini. Bagaimana sales dalam situasi yang sulit, apapun situasinya harus cepat dia. Kenapa? Selain masalah pandemi ya, situasi wabah atau situasi persaingan yang sengit ya, pertarungan yang luar biasa. Nah, ini sales ini akan tampil di depan menjadi pahlawan. Kenapa sahabat sekalian? Karena sahabat kenali ya bahwa yang namanya profit perusahaan dipengaruhi 2 variabel. Variabel profit sama dengan revenue dikurangi cost. Nah, sahabat sekalian ya. Berarti revenue ini kan harus positif, pendapatan harus meningkat. Nah, ini yang mengerjakan ini supaya mendapatkan revenue bagus adalah teman-teman di sales, membawa produk atau jasa ke pasar supaya diganti jadi bentuknya cash kembali ya. Sedangkan departemen lain adalah minus di sini, cost. Profit sama revenue dikurangi cost, menurunkan cost. Nah, jadi sahabat sekalian ya, pentingnya sales profesional di sini. Lalu bagaimana kalau Anda memang dari awal bukan memilih sebagai seorang sales? Kenapa sekarang harus memilih seperti itu? Nah, sahabat sekalian, Anda jangan menyesal. Karena sales profesional kelak punya peluang luas sekali di dalam meniti karir atau meniti seorang nanti menjadi seorang entrepreneur. Nah, dari segi karir sahabat kalian ya, karir nih. Jadi kalau karir itu 80% top manajemen ya punya latar belakang sebagai seorang sales. 80% sahabat sekalian ya, top manajemen. Maukah Anda menjadi top manajemen sukses? Nah, belajar terus. Nah, itu. Yang kedua, nah ketika Anda sudah merasa sudah siap sebagai penjual, tinggal 1 langkah lagi Anda menjadi seorang entrepreneur. Kenapa? Karena udah punya sumber yang banyak. Sumber produknya sudah ada, jasa sudah ada, kemudian cara menjualnya sudah bagus, udah punya relasi begitu ya. Anda tinggal mulai bangun kewirausahaan atau bangun bisnis. Dan itu hampir 99% adalah dari sales. Nah, itulah. Lalu apalagi yang perlu Anda ketahui? Kenapa? Supaya Anda jangan merasa terjebak sebagai seorang sales. Setiap orang tuh terlahir udah sebagai sales, sahabat sekalian. Kenapa? Sales kan tujuannya hanya membujuk dan mempengaruhi lingkungannya supaya tertarik sama dia dan membeli. Membelinya apa? Macam-macam, sahabat sekalian ya. Misalnya teriakan seorang balita ya, bayi gitu ya. Dia apa? Cari perhatian, akhirnya mesti mendekati, menjual. Lalu Anda juga waktu bersekolah SMA atau kuliah, Anda wajib presentasi kan? Nah, itu kan menjual ide Anda, menjual pengetahuan Anda di situ. Nah, berikutnya ketika Anda waktu interview bekerja,
Nah, kan menjual juga, menjual diri Anda, image Anda di situ. Nah, jadi sahabat sekalian, sales itu punya peran penting. Ya, tadi ya, selain peran tadi strategis jelas ya. Peran strategis tadi dia menjadi agentnya yang utama, yaitu meningkatkan revenue. Nah, kalau revenue udah dapat, baru dikurangi cost. Nah, kalau revenue-nya nggak ada, salesnya memble, nggak bisa mendapatkan pendapatan, ya sudah, perusahaannya tinggal nunggu matinya. Nah, berarti di sini dilihat ya, peran sales sangat strategis. Yaitu apa? Yaitu dia menolong perusahaan secara keseluruhan, menolong departemen lain, menolong semua pihak. Jadi sales di sini luar biasa sahabat sekalian. Jadi jangan ragu-ragu lagi, jangan merasa terjebak. Bersyukurlah Anda menjadi seorang sales sekarang, walaupun Anda tidak punya background sales. Maka pelajari video ini sampai selesai. Sales mindset. Nah, ini penting sekali sahabat sekalian ya. Mindset sales atau cara berpikir sales adalah dia orang terdepan, garda terdepan bagi suatu organisasi atau bagi suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu mindsetnya harus positif. Positifnya apa? Harus punya keyakinan barang yang dibawa atau jasa yang dibawa untuk dia jual itu ada positif. Positif apa? Untuk menolong orang lain. Nah, ini pertama, itu positif dulu ya. Pertama, produk jasanya dia yakin itu positif, bisa menolong orang lain. Bahkan sahabat sekalian ya, orang jual narkoba saja atau barang-barang beracun, jual senjata aja, dia pedenya. Apalagi Anda menjual produk-produk yang punya nilai tambah bagi kehidupan manusia. Nah, itu ya. Itu sahabat sekalian. Jadi pertama harus positif. Nah, berarti kalau positif terhadap produk dan jasa, berarti harus positif juga ke dalam dirinya. Nah, ini dia tantangan sahabat sekalian ya. Penyakitnya sales ini kan mindsetnya banyak yang negatif, kena blocking. Apa tuh blockingnya? Aduh, produknya nggak bagus lah, harganya kemahalan lah gitu ya. Atau nggak ada promosi dan sebagainya. Itu contoh-contoh dia menyalahkan, negatif thinking terhadap produk atau jasa perusahaan. Tidak ada produknya yang bagus, tidak kualitas, tidak price-nya harga mahal, kemudian penempatan placing tidak ada di mana-mana, kemudian promosinya tidak ada. Seperti itu ciri-ciri sales yang bermasalah, masih negatif mind, kena blocking. Nah, prinsipnya seorang sales adalah profesional adalah ketika dia mau menerima tanggung jawab, sudah nggak ada alasan apapun, dia harus jualan dan harus berpikir positif bahwa dia diberi tanggung jawab, ya kan ya, diberi rezeki oleh Tuhan untuk membawa produk jasa. Kan dia berdoa ya, tentunya berdoa pada Tuhan, ya Allah, Tuhan beri pekerjaan. Nah, sekarang diberi pekerjaan sebagai seorang sales profesional. Nah, itu dia. Berarti dia bersyukur pada Tuhan. Lalu diberi kerjasama dengan suatu perusahaan. Perusahaan itu punya produk jasa. Nah, ketika sudah tanda tangan, dia harus berpikir positif. Nggak boleh, ya walaupun faktanya ada bermasalah, tapi itu jangan sampai itu menjadi blocking, menjadi penolakan Anda. Bahaya sekali seorang sales kalau sudah merasa produknya nggak bagus, sudah lebih baik Anda pindah perusahaan saja. Nah, jadi harus dia berpikir positif. Produk jasanya itu produk jasa yang terbaik. Nah, pertama jaga pikiran dulu positif. Nah, ketika positif terhadap produk jasanya, baru positif pada dirinya. Nah, ini dia penting banget. Sales ini harus berpikir positif tentang dirinya. Bahwa dia apa? Dia mampu berkomunikasi. Nah, ya, kalau sudah produk jasanya dia positif, nah berarti apa di sini? Ya, pertama ya harus hafal ya produk jasanya sahabat sekalian ya, harus hafal, dia mengerti. Nah, kedua, dia pede nih, dia mau bawa produknya jasanya untuk dibawa ke klien. Nah, berarti dia harus positif. Terhadap apa? Tadi sudah produk sudah oke. Lalu terhadap siapa? Terhadap pertama dirinya. Nah, nanti sahabat sekalian bisa belajar ya di teknik sugesti, di hipnosis selling. Anda bisa belajar ya di video saya yang lain ya, bagaimana membrainwashing pikiran supaya tetap dia positif. Nah, yang jelas ya bahwa Anda positif, bahwa Anda punya nilai tambah, Anda menolong orang lain. Ini mindsetnya, menolong, memberikan kebutuhan. Karena kan setiap orang kan kita jual tuh mencari orang yang butuh, yang berharap gitu ya. Maka kita bawa produknya supaya yang dibutuh dia bisa penuhi. Nah, dia pede. Nah, pedenya apa? Dia menawarkan produk jasa yang baik. Jadi nggak perlu ada yang ditakuti dalam dirinya. Nah, pede dulu, ingin memberi, ingin menolong orang lain. Nah, itu dulu pedenya, harus berlatih positive thinking. Yang kedua, ya dia positive thinking berarti apa? Dia nggak ada negatif terhadap orang lain. Sekalipun dia marah-marah kan soal komunikasi aja sahabat kalian ya. Nah, ini pentingnya sahabat sekalian, yaitu berpikir positif terhadap apa? Diri sendiri, positif terhadap orang
lain. Ya, kalau soal penolakan tuh biasa sekalian. Kalau penolakan itu biasanya memang hal yang menakutkan bagi seorang sales, sahabat sekalian ya. Itu biasa. Penolakan itu hanya kurang komunikasi. Tapi pede, ditolak ya biasa saja. Ingat ya, mindset kita ya kalau ditolak, ya ditolak bukan pribadi Anda. Yang ditolak adalah produk atau jasa yang Anda bawa. Nah, itu ya. Tapi dengan syarat Anda tetap mencintai produk jasa Anda, gitu ya. Kenapa? Karena ditolak karena bisa saja masalah komunikasi Anda yang belum cocok pada saat itu. Jadi ke saat itu berarti bisa besok lagi datang dong. Tapi bisa ya. Atau pada orang yang berbeda. Jangan sampai begitu ditolak Anda langsung negatif. Tetap itu hanya soal waktu. Makanya seorang sales sejati mindsetnya adalah berpikir positif, punya perasaan positif, dan punya action yang positif. Soal nanti hasilnya berhasil atau tidak ya tergantung ya situasinya. Dan terakhir tergantung Sang Maha Kuasa. Makanya sahabat sekalian, seorang sales profesional dia harus apa? Punya kecerdasan spiritual yang baik, punya kecerdasan emosi, jangan gampang emosi, emosinya stabil dia. Lalu apa? Punya kreativitas dia. Nah, punya ketahanan menghadapi penderitaan, punya EQ seperti itu. Nah, itu mindset harus positif ya, seperti itu. Juga boleh nama negatif. Jadi pertama, dia yakin produk yang dibawa positif, dan dia pede. Kalau sudah berpikir positif berarti dia PD-nya naik, percaya dirinya meningkat. Datang dengan yakin, dia berdoa, dia datang berklien, dia berkomunikasi. Pertama dia berpandang pada diri positif, lalu klien juga positif, dia sedang butuh. Anda sih menolong mereka gitu ya. Nah, itu jadi mulai dengan berpikir positif. Lalu apa kalau negatif? Belum mulai Anda sudah punya prasangka buruk. Nah, itu ya, hati-hati ya. Terhadap produk Anda. Kan ngeri kan ya? Udah prasangka buruk, udah positif aja. Kalau udah prasangka buruk, lebih Anda keluar. Nggak usah di perusahaan tersebut, pindah yang lain. Nah, yang kedua, prasangka buruk terhadap apa? Terhadap diri sendiri, Anda nggak pede, gitu, bisa rusak. Ada prasangka buruk terhadap klien, belum ketemu udah merasa ditolak, gitu ya. Nah, latih, jaga. Lalu gimana latihnya? Tetap yakin bahwa Anda bekerja dengan tulus, ikhlas ya. Bekerja dengan apa tadi? Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja dengan ikhlas. Karena apa? Kerja adalah ibadah. Nah, ini mindset yang positif ya. Bahwa Anda sedang menjalankan suatu ibadah yang baik di dalam menjual, di sini sahabat sekalian ya. Dan Anda sudah punya hak juga untuk sukses. Nah, itu pertama ya. Harus berpikir positif, bertindak positif, punya perasaan yang positif. Soal nanti hasilnya itu ya tinggal kerja keras Anda dan kemurahan Sang Maha Kuasa. Lakukan yang baik. Semoga sukses secara konsep positif Anda. Sales motivation. Nah, ini penting juga. Setelah mengenai mindset sales paham, berarti sudah positif. Sekarang penggeraknya supaya tetap semangat. Perlu namanya mindset sudah. Lalu punya motivasi. Apa yang membuat termotivasi Anda? Nah, motivasi sales itu tadi ya, bisa ya secara ekstrinsik. Misalnya apa? Ekstrinsik, Anda menginginkan ya pengakuan dari orang lain ya. Artinya apa? Anda bisa dipuji oleh keluarga Anda karena Anda bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi karena keluarga Anda semangat untuk jualan sebagai seorang sales. Atau kekasih, atau siapa saja, atau buat orang tua. Itu ekstrinsik, menyenangkan pihak-pihak di luar diri Anda gitu ya. Makanya harus punya motivasi. Siapa motivator Anda di luar itu kan gitu ya. Bisa keluarga Anda, bisa anak Anda, bisa orang tua Anda, bisa pacar Anda, bisa juga bos Anda, sahabat sekalian. Yang penting itu ekstrinsik. Nah, nanti pendekatannya apa? Bisa pendekatan reward and punishment. Kalau Anda nanti nggak bisa menjual, nggak dapat target, ya sudah, pulang nggak dapat bonus. Akibatnya anak Anda menangis, wah sedih banget. Nah, ada juga namanya motivasi, namanya intrinsik Anda. Nah, ini seorang sales harus punya intrinsik kuat. Yaitu apa? Namanya dia punya dream, punya mimpi. Mimpinya apa? Jelas ya. Ingin menjadi apa tadi? Bisa menjadi top management. Karena tadi kan 80% dari alumni dari sales itu adalah menjadi seorang direktur, direktur utama gitu ya. Nah, yang kedua, Anda bisa menjadi yang namanya motivasinya untuk menjadi seorang owner. Jadi makanya jarang dari departemen lain. Sales itu punya peluang dua, sahabat sekalian ya. Punya motivasi kuat. Nah, ini dreamnya dibangun. Punya atau jadi seperti itu. Kalau sudah kuat dream tersebut, tinggal nanti Anda membuat namanya goal Anda. Goal setting harus dibuat. Nah, goal ini penting sekali sahabat sekalian ya, supaya Anda menjaga apa? Motivasi Anda. Goalnya apa? Goal yang dari perusahaan untuk mencapai target. Lalu goal pribadi Anda. Nah, goal pribadi Anda kan harus ingin punya mobil, punya rumah, punya apa. Nah, itu tulis. Karena bagi seorang sales, kalau tidak punya pendorongnya, tidak punya motivasi yang kuat,
susah untuk mencapai target sahabat sekalian. Itu salah satu faktor adalah punya dada yang kuat, punya semangat yang kuat, punya energi yang positif. Nah itu, dimulai dengan apa? Menulis goal settingnya sebelum ditulis oleh perusahaan, oleh pimpinan perusahaan Anda. Anda punya dulu dreamnya. Dream mau jadi apa nih? Berapa penghasilan per bulan? Mau beli rumah kapan? Mau beli mobil kapan? Mau beli ini, mau nyekolah anak luar negeri kapan? Mau berlibur kapan? Mau beramal kapan? Nah, berapa banyak dan seterusnya. Nah, ini dasar pertama. Makanya seorang sales itu harus punya dulu goalnya, punya motivasi ya sahabat sekalian. Tapi mulai dulu dengan pikiran yang positif. Nah, itu sales ya, menggerak ya. Makanya kalau sales yang tidak punya motivasi, tidak punya penggerak, ya sudah, salesnya hanya biasa-biasa aja. Karena ya mengalir gitu aja, nggak jelas ya. Maka tadi jelas ya, dorong dalam diri Anda tadi mau mencapai dream, mencapai posisi paling tinggi sebagai direktur atau top manajemen, atau kedua mau jadi owner. Lalu yang ketiga di situ Anda ingin punya materinya banyak atau ingin beli mobil dan sebagainya. Nah, ini dreamnya. Dari situlah nanti mereka ya, seorang sales ini akan bekerja semangat untuk mencapai target. Jadi mulai sekarang Anda sudah tahu ya, kalau Anda lemes, nggak mau jualan, nggak mencapai target gitu ya, karena malas, berarti penggeraknya tidak ada, motivatornya tidak ada. Nah, motivator ada dua tadi ya. Motivator dari dalam diri Anda dan motivator dari luar. Nah, dari luar siapa? Keluarga Anda, anak istri Anda, ibunda Anda, pacar Anda, itu motivator. Dan termasuk diancam oleh bos Anda. Nah, nanti pendekatannya apa? Bisa reward ya, ancaman, atau hadiah ya. Reward itu hadiah, atau punishment, ancaman. Nah, tergantung Anda digerakkan di mana. Tombolnya dua nih. Tapi menurut saya janganlah sampai diancam oleh pihak luar, eksternal ya, keluarga Anda sebagainya gitu ya. Nah, dua tombol, tombol kesenangan, reward, tombol penderitaan. Jangan sampai orang luar memencet ini. Tapi harusnya secara intrinsik, secara sadar Anda yang mengendalikan diri Anda. Karena orang sukses, saya sukses supaya mencapai direktur atau mencapai jadi owner, tergantungnya pada diri Anda sendiri sahabat sekalian ya. Dan yang utama Tuhan pasti ya. Ya sahabat sekalian. Jadi Anda mulai dari diri Anda sendiri. Saya punya dreamnya, punya apa, punya target apa. Nah, itu dia. Itu biasanya lebih kuat intrinsiknya. Nah, ini penting banget sales profesional di sini, yaitu apa? Punya mindset positif, punya motivasi yang kuat. Motivasi dan motivator penggerak supaya tetap semangat untuk mencapai target itu. Kalau nggak jadi berarti ada masalah situ. Nah, semoga sahabat sekalian sudah menulis goalnya dulu, goal hidup Anda, sebelum Anda ditulis targetnya oleh atasan atau perusahaan. Semoga sukses. Sales profesional juga harus memahami dasar-dasar marketing. Apa itu marketing sahabat sekalian? Nah, ini penting banget ya. Karena marketing itu adalah ya dari kata ya pasar, market, pasar ya. Pasar itu definisi sederhana, yaitu sejumlah ya kumpulan, di situ ada sejumlah pembeli aktual dan pembeli potensial. Nah, ini paham baik-baik. Berarti nanti waktu Anda mau jualan pembeli yang mana nih? Pembeli yang sudah aktual, kita tinggal repeating, atau pembeli aktual dari sebuah produk atau jasa. Nah, ini menurut Philip Kotler ya. Nah, kalau pemasaran artinya apa? Itu proses sosial, pemasaran. Proses sosial dan apa? Proses manajerial. Dengan mana individu di sini dan kelompok ya mendapat apa yang mereka butuhkan, diinginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk atau nilai dengan orang lain. Nah, itu dia konsep pemasaran sahabat sekalian. Jadi di situ ada apa? Ada kebutuhan, ada keinginan, ada harapan. Nah, kalau orang marketing sahabat sekalian, bagaimana nanti ada istilah 4P. 4P ya. Ada produk, ya itu namanya marketing mix, product, price, place, promotion. Nah, makanya kalau orang marketing untuk mempengaruhi kebutuhan, keinginan, harapan dari pelanggannya, maka dia melakukan apa? Promosi. Wow, dari yang orang tidak tahu menjadi tahu. Dan tugas marketing tuh, dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak butuh menjadi butuh. Dia mendorong dari luar, memotivasi menggunakan apa? Kampanye-kampanye promosinya, iklan-iklan, dibombardir ya, dari iklan ada above line atau below the line. Nah, tugas marketing itu mempengaruhi. Nah, dari sini baru nanti dikejar oleh bagian dari sales. Nah, supaya apa? Betul nggak? Mana orang-orangnya nih yang butuh, yang diharapkan? Nah, orang sales bawa. Makanya sales itu bagian dari promosi sahabat sekalian. Jadi sahabat mesti mengetahui, sales professional itu bagian dari
fungsi marketingnya namanya promosi, yaitu mendatangi tadi ya, yang sudah dibombardir secara promosi, memastikan orang itu membeli atau tidak. Mereka sudah digerakkan, tidak butuh menjadi butuh, ya tidak ingin menjadi ingin, ya tertarik, baru proses datang, memastikan apa yang dipromosikan itu betul adanya. Nah, sahabat sekalian ya. Nah, dalam marketing ada istilah namanya, nanti teman-teman ya, tentu pertama kan marketing duluan ya. Marketing punya konsep, menurunkan dari tadi kan strategi bisnis, dari berapa profit mau dicapai oleh perusahaan. Lalu kita rumus dasarnya sampai dengan revenue dikurangi cost, pendapatan dikurangi biaya. Profit terus naik, revenue harus naik, terus naik, costnya harus turun. Nah, disinilah orang marketing menerjemahkan berapa revenue yang mendapat, lalu turunkan dalam bentuk visi misi, target, dan seterusnya. Nah, baru bagaimana caranya, siapa yang membeli. Nah, bagi siapa yang membeli berarti mesti tahu namanya apa, market. Nah, ini namanya marketing strateginya. Apa yang dicari dulu? Pertama adalah STP-nya, siapa segmennya. Segmen itu sekelompok wanita begitu ya. Ini segmen wanita. Oh, saya mau melayani produk ini buat wanita. Nah, wanita kan luas, dari mulai baru lahir sampai menjelang kematian. Nah, berarti saya perlu jelas nih, kan nggak semua bisa saya layani. Produk kita nggak mungkin melayani semua area tersebut ya, dari mulai baru lahir sampai kematian. Udah deh, saya mau fokus wanita yang usianya 25 tahun sampai 35 tahun, profesional. Berarti waktu saya menentukan 25 sampai 30 tahun itu bisa jadi namanya target. Nah, makanya ada segmentasi besar wanita, lalu target. Nah, habis target baru bagaimana saya memposisikannya. Produk saya ini apa image-nya, posisinya apa, brandnya apa nih, supaya ketika orang memakai produk saya itu bangganya seperti apa gitu ya. Nah, ini namanya positioning. Nah, itu STP-nya sudah jelas, targetnya baru bagaimana memenuhi dengan 4P-nya, product, price, place, promotion. Produknya. Nah, sales bagian dari promosinya. Jadi sahabat sekalian, Anda mesti tahu kenapa Anda juga belajar tentang marketing, supaya tahu sejarahnya, konsep pemasarannya, supaya nanti Anda bisa ngeling, cocok, bisa matching ya, nggak boleh jalan sendiri-sendiri, sahabat sekalian ya. Nah, disitulah peran dari marketing dan hubungan juga dengan terhadap sales. Nah, disinilah punya strategi marketing. Nah, si marketing nanti dieksekusi, ada bagian marketing, ada bagian dari sales. Sales itu hanya memastikan, sahabat sekalian ya. Nah, itulah pentingnya Anda membuat yang namanya memahami tentang dasar-dasar marketing. Setelah Anda tadi memahami marketing analisisnya, sudah jelas segmen yang mau Anda layani, tool marketing ya, sudah jelas targetnya, lalu apa posisinya, brandnya, dan seterusnya, image-nya. Nah, baru bagaimana kita menyediakan 4P-nya untuk memenuhi apa, kebutuhan, kira-kira harapan dari target market kita. Apa yang mesti dipenuhi? Tentu pertama produknya, sahabat sekalian ya. Nah, begitu bicara di sini, kalau sudah bicara memenuhi target di situ, maka keluarlah istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, pertama menyediakan produknya atau jasanya. Nah, tentu di produk itu nanti Anda harus memahami. Nah, orang saya sebut harus paham, sampai sekarang harus hafal, bahkan ya harus hafal mati supaya ada kreatif di sini ya. Apa saja unsur dalam produk? Unsur dalam produk itu bisa aja ada kualitasnya, ada unsur-unsur dalam produk itu sendiri, ada mereknya, ada kemasannya, ada garansinya, ada ukurannya, dan variasi lain-lainnya. Dan Anda harus tahu dan harus hafal. Hafalnya hafal mati, sahabat sekalian, supaya Anda kreatif dalam menjual. Ini kunci pertama, harus hafal produknya. Maka itu bagian dari marketingnya, 4P-nya, harus hafal. Yang kedua, berikutnya, bagaimana promosinya? Bagaimana tim marketing mempromosikan? Makanya orang saya tanya, gimana promonya? Udah ada belum? Udah nih, udah kita gempur wilayah area geografi di sini. Udah, berarti dia tinggal datang. Janjinya apa? Misalnya buy one get one free, itu program marketing. Lalu Anda datang, nih lo betul, kalau Anda beli satu dapat satu lagi. Nah, itu ya. Nah, ini program promosi. Karena yang mengeksekusi lapangan bisa orang marketing, bisa juga kalau sudah bertemu dengan customer, berarti Anda langsung sebagai seorang salesnya. Makanya bagian sales ada bagian dari proses memastikan ada yang datang pada customernya. Nah, baru aspek promosi, baru aspek yang namanya placing atau place-nya, where-nya di mana gitu ya. Di situ kan ada unsurnya apa?
ada ketersediaan, ada penetrasinya seperti apa, ada transportasinya, ada pergudangan dan sebagainya. Jadi tahu sebaran di mana, apakah online atau offline, ya. Kenali sekali sahabat sekalian ya. Kemudian juga tadi promosinya harus tahu dong, iklannya apa, promosinya apa, lengkap tadi. Nah, baru terakhir Anda harus tahu strategi harganya dari program marketing dibuat gitu ya. Harganya berapa, untuk segmen mana, target yang mana, kan gitu, produk-produk macam-macam tersebut ya. Lalu cara pembayarannya, diskonnya, term of paymentnya. Nah, ini harus dihafal juga sahabat sekalian, karena itu bagian penentuan, itu bagian dari tim marketing. Anda tinggal mengeksekusi, jangan sampai salah dari SOP-nya marketing. Nah, inilah yang harus dikuasai bagi seorang profesional sales, yaitu memahami dasar-dasar yang namanya marketing. Semoga Anda sukses. Setelah sahabat profesional memahami konsep dasar marketing, nah, udah tahu tadi hubungannya jelas ya. Sales itu bagian dari namanya promosi, dari marketing mix atau bahan pemasaran. Nah, tugasnya apa? Memastikan dia. Nah, kalau tadi marketing mempengaruhi dan orang tidak tahu menjadi tahu, dan tidak butuh menjadi butuh. Nah, tingkat eksekusinya adalah salesnya. Nah, apa itu konsep penjualan secara umumnya? Nah, menurut Kotler dikatakan begini, penjualan adalah suatu kegiatan yang ditujukan ya, untuk mencari pembeli, mempengaruhinya dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan, serta mengadakan perjanjian mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, itu sederhana seperti itu sahabat sekalian. Jadi penjualan di sini adalah bagaimana ya? Tadi kan pemasaran kegiatan sosial ya, bertemu untuk melihat apa kebutuhan dan keinginan harapan dari pelanggan Anda. Anda tinggal meyakinkan. Nah, di sini terjadi namanya proses komunikasi sahabat sekalian. Inilah pentingnya akhirnya, karena seorang salesman atau sales professional di sini sudah harus bertemu langsung face to face dengan pasarnya atau customernya, maka di sini harus punya kemampuan namanya komunikasi langsung, direct, seperti itu ya. Makanya seorang sales itu kemampuan komunikasinya ada dua ya, kemampuan komunikasi direct dan indirect. Nah, kalau komunikasi directnya yaitu ketemu, bisa bicara face to face ya, ketemu. Nah, kalau indirectnya bisa menggunakan telemarketing atau zaman sekarang menggunakan digital marketing. Nah, itu ya. Bagaimana? Nah, disitulah Anda berkomunikasi dalam rangka mempengaruhi, membujuk customer ya, ke customer Anda. Nah, kalau Anda lihat SPG, kalau di mall-mall ya, Anda datang menyampai langsung disodorkan, dibujuk dengan penampilan yang seksi dan seterusnya, supaya Anda terbujuk, lalu terpengaruh. Nah, itu bermainnya terbujuk, terpengaruh. Nah, sebelumnya mungkin sudah dengar-dengar, tinggal Anda meyakinkan, Bapak Ibu beli, ini kita hadir sini dan seterusnya, begitu ya. Nah, disinilah baru ketika tertarik, tentu tergantung produknya sahabat sekalian ya, membujuk, entah kebutuhannya, mendorong. Nah, tentu nanti Anda, waktu Anda mempengaruhi di sini, membujuk, harus dulu dong kuasai apanya. Mesti kenali dulu ya. Harus hafal tadi, apa tadi marketing? Harus hafal produknya, harus hafal mati. Kalau nggak hafal ya udah, begini buka catatan gitu kan. Jangan ya sahabat sekalian, harus hafal produknya dengan baik, hafal mati gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda makin pede. Kalau nggak pede, buka catatan, nggak bisa jualan, nggak ada komunikasi, yang ada catatan sahabat sekalian ya. Jadi harus hafal supaya Anda pede. Supaya apa? Di sini juga bisa memahami konsumennya, lalu kemudian menghindari ya kesalahan ya, presentasi nggak ya, gampang mempengaruhi ya, supaya tertarik di sini. Dan juga yang harus dikuasai semuanya, produknya, speknya, dan semuanya. Sehingga Anda bisa asik, bahkan secara penjualan harus hafal semuanya sahabat sekalian ya. Ditanya teknisnya, hafal. Nah, ini dia pentingnya seorang sales profesional dalam proses penjualan. Nah, selain yang tadi, berarti Anda harus tahu apa yang Anda jual, produknya. Nah, harus tahu juga kapan Anda menjualnya ya, kapan Anda menjualnya, apakah musimnya seperti ini. Kemudian apalagi sini, mengapa harus menjualnya ya, manfaat dengan produknya kan gitu ya. Lalu kepada siapa Anda menjualnya, berarti bicara apa, segmen targetnya. Lalu apa image yang dijualkan, kamu gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menjualnya? Cara menjual tadi dua ya, mau pakai direct atau indirectnya Anda mau pakai di sini sahabat sekalian ya. Jadi pentingnya direct atau indirect. Begitu direct Anda ketemu face to face, ketemu. Kalau indirect berarti menggunakan telepon, telemarketing, atau menggunakan digital marketing.
setelah sahabat profesional memahami ya proses menjual, nah sudah tahu ya ada kaitan dengan marketing. Nah, sudah jelas segmennya, sudah jelas targetnya, Anda harus ketemu. Nah, berarti harus punya kemampuan komunikasinya. Nah, sekarang bicara targetnya. Nah, target atau sales funnel ya yang Anda kuasai, sahabat sekalian ya. Berarti Anda mesti tahu di mana tuh customer tentu. Anda bisa kerjasama dengan marketing. Tadi promosi di mana tuh? Mari sekarang saya mesti mengejar di mana yang telah dibombardir ya dengan promosi. Nah, nanti secara sederhana customer kita itu dibagi ya dari yang pertama ya, dari kalau kita lihat dari corong namanya corong dari penjualan ya. Pertama, customer itu ada kategori namanya strangers. Berarti dia masih orang-orang yang asing, kita belum tahu. Contoh paling gampang gini ya, Anda misalnya punya Facebook Anda punya follower Anda ada 500 begitu ya. Ya, atau misalnya gini, misalnya Anda udah hebat gitu ya, follower Anda 10.000. Entah di YouTube, tadi mana saja terserah ya, 10.000 orang. Wah, misalnya Anda punya 10.000 orang follower Anda, atau yang sudah mau menjadi member Anda gitu ya, 10.000. Nah itu, tapi kan belum tentu mereka membeli dari kita ya. Nah, masih strangers. Lalu Anda promosi di media sosial Anda, promosi kepada 10.000 orang tersebut. Lalu ketika ada orang kasih like saja, nah ini begitu like dia sudah bisa kita kasih kategori apa? Kategori menjadi apa di sini? Suspek. Kasih like, berarti dia sudah mulai menyukai kan gitu ya. Entah basa-basi, tapi pokoknya suspek. Misalnya kita beri target dari 10.000 itu pokoknya jadi suspek itu 10%. 10-nya. Berarti jadi berapa? 10.000, 10-nya dapat namanya 1.000 suspek. Nah, habis itu udah kita mengerucut ya, dari 10.000 jadi 1.000. Nah, dari 1.000 ini terus kita mempromosikan, gencar, mempengaruhi. Nah, jadi kita yakin lagi. Ya, mudah-mudahan kita berharap kita dengan strategi kita, cara-cara kita promosi, kita harapkan menjadi prospek. Nah, berapa persen? Tergantung ya. Ada yang mengatakan umumnya 3% lah. Dari 1.000 menjadi 3% itu menjadi namanya prospek kita. Nah, berarti dari 10.000 jadi 1.000 suspeknya, stranger 10.000, suspeknya menjadi 1.000. Sekarang prospeknya menjadi 3%, berarti 30. Nah, itu jadi suspek. Mulai Anda kejar lagi, promosi lagi, datengin lagi, visit lagi kan gitu ya, ketemu lagi kan gitu ya. Nah, disinilah dia mulai merespon dengan baik. Nah, disinilah mulai menjadi hot prospek. Hot prospek sudah mulai tanya-tanya, sudah terjadi dialog yang intens gitu ya. Cuman masih ada pesaing. Ya, di sini sudah ada interview. Dan kita berharap sih budgetnya gitu ya. Misalnya target kita adalah tadi ya, dari pertama dari stranger itu 10% jadi suspek ya. Kemudian dari suspek menjadi prospek, dari prospek menjadi hot. Nah, hotnya berapa tuh? Kita berharap 33% interview gitu ya, dapatlah 10 hot prospek. Nah, dapat 10 proposal, udah serius tuh minta dia ya, udah hot. Nah, di sini dia dari 10 ini ya, berapa yang menjadi klien, yang deal ya, Nah, itu sahabat sekalian, jadi deal sama kita. Nah, ini close. Kita berharap 50% lah. Dari 10 menjadi 5. Nah, sahabat sekalian, lihat ya. Dari stranger 10.000 turun menjadi suspek menjadi 1.000, dari suspek menjadi prospek 30, dari prospek menjadi hot prospek, hot customer, dari 10 menjadi close, menjadi deal, yaitu 5 prospek. Berarti kalau Anda mau dapetin 100 deal, tinggal kali 10.000 dikali 100. Nah, itu contoh ya, sahabat sekalian. Sederhananya, memang ada juga mengatakan dia mengelompokkan tadi kan, saya bagi dari sales funnel ini ya, dari suspek, lalu dari strangers, suspek, lalu prospek, lalu hot sampai close atau kliennya di sini ya. Atau jemput ada juga cold for prospek, bisa hot prospek, lalu deal prospek, boleh saja. Nah, yang jelas Anda sekarang sudah tahu ya, di mana mereka, target itu ada di mana, kan gitu ya. Nah, berarti Anda harus tahu di mana customer Anda. Kerjasama dengan bagian
di marketing supaya nanti sejalan dengan program-program promosinya, supaya jangan jalan masing-masing. Jadi dibom dari atas melalui media, ya, media yang above the line, below the line. Nah, silakan Anda tinggal memastikan saja sahabat sekalian ya. Nah, itu jadi Anda bisa menseleksi, bisa punya target. Ya, punya targetnya, punya funnelnya, punya proses dalam menentukan customer Anda. Nah, setelah Anda sahabat sekalian memahami proses tadi dari stranger sampai close, berarti di situ ada cara-cara menjual, meyakinkan. Tadi menjual apa? Membujuk, mempengaruhi, meyakinkan customer Anda. Nah, caranya gimana? Secara umum caranya tadi sudah disebutkan ya. Ada dua, cara yang direct dan cara indirect. Nah, ini caranya. Bisa nggak digabung? Bisa. Diintegrasikan bisa. Nah, itu metode penjualannya. Nah, kalau direct berarti ketemu face to face, berkomunikasi langsung. Lalu kalau indirect, berkomunikasi yang tidak langsung. Bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan telepon, bisa menggunakan media sosial ya, atau email dan sebagainya, atau sekarang apa saja media sosial yang Anda gunakan. Ya, zaman sekarang bisa ya media sosial di sini. Nah, itu kalau indirect dua bagian. Nah, sekarang bagaimana cara menjual? Cara menjualnya ya. Nanti di sini cara menjualnya teman-teman sekalian. Nah, itu biasanya ada dibagi dengan empat istilah yang dipakai. Ada metode menjual yang namanya hard selling. Nah, hard selling ini adalah Anda menjual datang langsung sahabat sekalian ya. Datang membawa produk. Jadi si tipe nge-push, ngedorong langsung. Anda punya produk nih. Punya produk, misalnya apa sih produknya Anda bawa, lalu langsung menawarkan ke customer di depan Anda. Nih, kami punya produk seperti ini punya jasa seperti ini. Ya sudah. Dia tinggal apa? Beli atau tidak. Nah, itu gaya-gayanya sales itu sales panci, sales apa saja gitu ya. Dia bawa produk nih Pak, produk di sini langsung bawa testernya dan sebagainya kan gitu ya. Nah, itu dia, itu gayanya hard selling. Jadi kita tidak mau tahu itu dia butuh atau enggak. Pokoknya kita asumsinya apa? Dia punya kebutuhan. Jadi Anda tinggal dorong, itu gayanya hard selling. Atau kalau Anda dulu di angkutan umum, langsung ada jual tisu, langsung ditaruh di pangkuan masing-masing, padahal Anda tidak butuh gitu ya. Nah, ketika Anda tidak beli malah dimarah-marahin. Nah, itu tanda kutip nge-push, ngedorong. Nah, latar belakang ini biasanya konsepnya nih, biasanya pabriknya nih sudah nyetok duluan, stoknya banyak, dipaksa menjual. Bahkan kalau sudah dia nggak bisa, taruh kutip agak berat jualannya, maka dia bikin apa? Promo-promo. Buy one get one free lah, diskon 5% dan seterusnya. Itu promo. Nah, itu gaya hard selling. Saya tidak perlu tahu apa yang Anda butuhkan, tapi dengan special price Anda yang tadi tidak butuh menjadi butuh. Nah, dengan cara apa? Namanya gayanya produk, ya, dorongan produk. Dia tidak peduli dengan gaya market, jadi gaya sales, jualan aja gitu ya. Nah, ini hard selling. Nah, yang kedua, berarti kalau udah hard selling berarti ada gaya soft selling. Nah, soft selling itu, nah, gayanya apa di sini? Anda gaya yang soft ya, berarti gayanya lebih halus. Nah, biasanya metodenya pakai apa tuh? Storytelling atau lihat referral. Nah, kalau Anda suka di media sosial membeli gitu ya, di marketplace bagi sahabat sekalian ya, makanya kenapa Anda dikejar-kejar supaya memberikan komen gitu kan ya. Apa pengalaman Anda? Apa story-nya ketika Anda membeli produk tersebut? Apa story-nya? Apakah senang? Makanya kalau Anda lihat di marketplace itu ada senyumnya atau sedih segala bentuk, langsung respon. Nah, itu gayanya, itu gaya namanya soft selling. Pingin tahu testimoninya. Makanya zaman sekarang, orang sekarang sudah banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya namanya soft selling atau storytelling. Anda butuh referensi, Anda butuh apa sih yang dibicarakan oleh para pelanggan yang beli produk tersebut. Nah, makanya kita kadang-kadang sengaja nih, orang tim sales ini atau orang tim marketing mendesain supaya semua bahagia membeli produk kita. Minta dong komennya. Nah, itu minta komen ya, komen positif ya gitu ya, supaya senang. Karena pada saat orang bikin baik sebenarnya, kecuali produk Anda parah sekali ya, nggak sesuai dengan apa yang ditawarkan, bisa marah, kan bahaya storytellingnya. Itu caranya ya, dengan cara halus, mempengaruhi cara halus, melalui ada testimoni. Nah, referensi-referensi, baru orang tertarik untuk membeli. Makanya di sini peran sales, dia datang bukan langsung dorong produk Anda, tapi Anda bercerita dulu customer Anda yang menggunakan produk Anda, seberapa mereka bahagianya, berapa mereka senangnya.
seberapa mereka puasnya gitu ya. Nah, belum bawa produk Anda gitu ya. Baru ketika mereka tertarik, karena orang apa? Kenapa sih butuh storytelling? Karena pada dasar orang suka dengan cerita-cerita indah. Butuh apa? Supaya merasa safe, aman. Betul nggak? Sudah dipakai banyak orang nggak? Dan mereka bahagia nggak gitu ya? Karena dia nggak mau juga nanti menderita gara-gara membeli produk dari Anda, begitu ya. Nah, jadi tujuan apa? Orang itu emosinya menjadi tenang dan percaya dengan Anda. Nah, itu dia sahabat sekalian ya. Cara menjual namanya menggunakan soft selling. Jadi dia tunggu produk belakang, tertarik, baru Anda sodorkan. Apa yang membuat orang suka dengan Anda? Karena storytelling Anda, referensi-referensi Anda. Nah, bisa secara direct, bisa secara indirect. Nah, itulah gunanya media sosial, punya website dan sebagainya sahabat sekalian ya. Harus punya sahabat sekalian ya. Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, berikutnya ada yang menggunakan namanya teknik, namanya sahabat sekalian itu teknik yang namanya konsultatif selling. Nah, namanya juga jelas konsultatif selling. Berarti apa? Kita menggali dulu informasi. Menggali apa informasinya? Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Nah, ini sangat basic banget sahabat sekalian ya. Jadi kita menggali lebih dahulu, baru nanti kita menyediakan produk sebagai solusi. Ya, produk jasa kita sebagai solusi buat customer tersebut. Nah, disinilah tugas konsultatif selling di sini, terutama sih ini ya, untuk bisnis namanya B2B, business to business. Karena membelinya bisa partainya besar, sebenarnya berarti konsultasi dulu, ngobrol dulu apa yang dibutuhkan, yang diharapkan. Nah, disinilah bermain berbagai teknik-teknik motivasi, menggali dulu apa yang menjadi permasalahannya, apa latar belakangnya, apa situasinya. Lalu Anda di sini melakukan identifikasi masalah-masalahnya apa, lalu Anda mencari solusi. Makanya disinilah Anda berperan sebagai seorang sales, sebagai problem solver, gitu ya, pemecah masalah. Nah, di sini gaya Anda namanya berkonsultasi. Itu apa? Mendapat apa yang dibutuhkan, yang diharapkan. Baru Anda mendesain suatu produk yang namanya tailor made, apa yang dibutuhkan, sesuaikan dengan apa yang diharapkan sebagai solusi. Nah, itu metode. Jadi ada jelas ada 3 ya. Hard selling, langsung, pokoknya jejelin langsung. Dengan tanda kutip ya spesial, supaya orang tertarik, jadi butuh gitu ya. Kedua, storytelling, orang terpengaruh emosinya ya, jadi senang, nyaman, bahagia. Karena sudah ada orang yang pakai kok ya, dia merasa aman, nyaman. Kalaupun dia gagal, ya rame-rame gitu ya. Nah, yang ketiga adalah konsultatif selling. Nah, di sini ngomong konsultasi ya. Nah, yang keempat itu metode namanya covered selling. Covered selling di sini sudah ada kombinasi dengan hypno selling. Hypno di sini ya. Covered di sini adalah Anda menggunakan satu kalimat berulang-ulang untuk mempengaruhi bawah sadar si customer Anda. Covered selling. Covered selling ya. Nah, itu kalau Anda perhatikan kalau Anda nonton televisi ya, itu sering ada teletext tuh ya. Kalau berulang-ulang cepet itu ya. Satu kalimat, produk kami bagus gitu ya. Terus menerus itu masuk ke bawah sadar dengan kecepatan berapa begitu ya, masuk ke bawah sadarnya. Atau Anda pernah ngelihat iklan obat batuk berulang-ulang di komik aja, wah itu ulang-ulang sekali, akhir masuk ke bawah sadar Anda. Padahal Anda sebel. Semakin Anda sebel, semakin Anda tertarik bawah sadar, itu merekam. Nah, itu gaya covered selling sederhana, cara mempengaruhi. Nah, jadi kalau Anda sedang menawarkan sesuatu, menjual sesuatu produk gitu ya, harus mempunyai namanya keyword, kata kunci untuk membenamkan tersebut di bawah sadar si klien. Bisa Anda berbicara tentang apa bla bla segala macam, lalu produk kami terjamin. Bla bla lagi, kemudian lagi produk kami terjamin, Anda bisa tidur nyenyak. Nah, itu masukin berulang-ulang. Kenapa? Karena konsep hipnosis adalah pengulangan satu kalimat berulang-ulang supaya masuk ke bawah sadarnya. Nah, ini covered selling. Lalu gimana kenyataannya sahabat sekalian? 4-4 bisa dipakai sekaligus. Bisa juga salah satu. Tinggal tergantung situasi dari customer Anda. Nah, itulah metode-metode penjualan ya. Nah, direct, indirect, kemudian juga metode penjualan berempat. Semoga sukses. Sahabat profesional, setelah Anda memahami berbagai metode dalam penjualan, lalu sekarang bagaimana Anda berproses dalam penjualannya. Nah, seperti diketahui sahabat sekalian, bahwa proses penjualannya secara singkat itu dibagi dalam 4 step, 4 langkah sederhananya. Yaitu pertama adalah building trust, membangun kepercayaan. Nah, tahap kedua siklusnya adalah menciptakan kebutuhan, building needs-nya, gitu ya, building needs-nya.
Lalu setelah tahu kebutuhannya, baru Anda memberikan solusi. Berikan solusi atau give solution. Nah, langkah keempat yaitu closing, tutup penjualan, close the sales gitu ya. Nah, baru nanti ya follow up ya, key account management atau customer managementnya. Nanti bisa 4 sederhananya sahabat sekalian. Nah, sekarang nanti bisa dijabarkan lagi lebih detail ya. Ada langkah, kalau tadi tambah sebelumnya ya, berarti kan Anda mesti melakukan sebelumnya ada pre-sales namanya. Berarti Anda mesti melangkah pertama yaitu mencari prospek. Di mana prospeknya? Kalau kita mencari prospeknya ini lebih detail ya. Cari prospek di awal sudah ada cari prospek dulu. Tadi kan ada dari mulai strangers, lalu jadi prospek ya, sampai hotnya. Nah, itu step-stepnya mencari, mengumpulkan di mana segmen Anda, di mana target Anda berada. Lalu orang marketing telah mempromosikan di daerah mana, supaya Anda jangan promosi di mana, Anda larinya kemana sahabat sekalian. Jadi Anda mesti nge-link dengan marketing, harus dekat, harus bersahabat. Karena apa? Sales bagian dari marketing, jangan lupa sahabat sekalian. Nah, setelah Anda sudah jelas prospeknya, mulai Anda membuat agenda pertemuan. Agenda pertemuan ya. Pertemuan ya. Di sini ada tahapan untuk kenalan. Nah, baru tadi masuk berikutnya nih tadi ya. Lalu membangun trust. Terus bangun trust. Lalu di situ mengetahui kebutuhannya, apa yang dibutuhkan. Nah, di sini nanti baru tahapan mulai Anda memberikan suatu presentasi, sales presentasi. Nah, itu siklusnya ya. Lalu ada di sini terjadi negosiasi karena ada perbedaan, begitu biasa negosiasi. Baru close the sales, baru layanan lanjutan, share seterusnya. Nah, berarti ini kita bahas satu per satu sahabat sekalian supaya Anda memahaminya. Nah, pertama sahabat sekalian adalah waktu istilahnya mencari prospek. Prospek sudah tadi ya. Anda tinggal mencari di mana mereka, segmen target di mana, lalu membuat agenda pertemuan. Dan jangan lupa ya sahabat sekalian ya. Nah, ini waktu Anda berpertemuan bisa dulu by phone, bisa menggunakan indirect ya, dengan perjanjian telepon. Ketemu gitu ya, membuat agenda pertemuan. Nah, ini jadi ketemu susah sekarang ya. Bisa pakai telepon, bisa juga email dan seterusnya pakai WA. Nah, makin ke belakang ini era zaman baru begini sahabat sekalian, kehidupan new normal sahabat sekalian ya, makin sulit. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan teknologi. Bisa ketemu secara ya online, bisa ketemu meeting secara online bisa. Jadi sekarang bisa aja, yang penting orang itu mau nggak ditemui, baik secara online maupun secara offline. Nah, disinilah ada tahap-tahap perjuangan untuk customer mau ditemui. Nah, itu nggak gampang sahabat sekalian ya. Itu perlu perjuangan mau ditemui oleh Anda. Ya, di mana mereka ditemui gitu ya. Cara-cara dari cara-cara yang halus sampai cara-cara yang agak-agak ekstrim. Misalnya contoh, ya kalau dapat enak kan mulus enak banget sebetulnya. Janji ketemuan, oh ya datang aja, kapan waktunya, enak banget. Sekarang orang makin lama sulit sahabat sekalian. Kenapa? Udah by phone aja, by email, kirim aja contoh sampel sebagainya melalui itu ya. Nah, ini target perjuangan pertama adalah sales adalah bagaimana dia boleh bisa diterima oleh klien Anda. Itu perjuangan. Saya sebagai seorang sales juga itu tidak mudah sahabat sekalian ya. Nah, sekarang digital bisa kalau dia mau sahabat sekalian ya. Lebih gampang ditemui zaman perjuangan saya belum macetnya sahabat sekalian kalau mau ketemu. Tantangan sekali luar biasa sahabat sekalian. Belum macetnya, berapa banyak yang bisa kita temui dan seterusnya. Nah, jadi saya menghormati bagi para sales yang bisa bertemu dengan kliennya, baik bertemu secara online atau offline. Nah, sekarang banyakkan lebih ke arah online sahabat sekalian ya. Itulah perjuangannya. Pokoknya bisa bertemu dulu, itu penting banget. Itu kunci banget seperti itu ya. Nah, ketika bertemu kan belum kenal. Nah, itu ya berarti Anda mesti membangun perkenalannya. Makanya di mana tempat-tempat mereka bertemu. Nah, itu berarti Anda mesti tahu komunitas mereka di mana. Mereka berada di mana begitu ya. Ikuti dari pola mereka, demografinya, geografinya di mana, lalu hobinya, minatnya. Nah, ini pentingnya pemetaan di awal, mengenali target Anda, customer Anda. Mereka di mana, sukanya apa komunitasnya, ikuti mereka semuanya, kenali. Lalu buat skenario pertemuannya baik disengaja atau tidak sengaja. Nah, ini buat skenario pertemuan disengaja atau tidak disengaja. Nah, ini ya buat teknik ya. Inilah langkah-langkah dahsyat pertemuan. Kalau udah bertemu relatif lebih mudah sahabat sekalian, tinggal diterima atau ditolak. Nah, itu ya. Nah, ini penting sekali.
Nah, begitu masuk ke tahapan pertemuan masuk, sahabat sekalian ya, ingat nanti sudah mulai Anda menggunakan pilihan gaya hard selling, soft selling, wholesale selling, atau covered selling. Nah, jangan keburu nafsu, apalagi Anda produknya B2B gitu ya. Kecuali Anda produknya B2C, ya sudah tawarin langsung ya, Anda nggak punya pilihan lain. Nah, biasanya etikanya Anda harus punya namanya hospitality ya, basa-basi dulu, kenalan dulu, jabat tangan dulu, ketemu, say hello, bla bla. Nah, ini komunikasi Anda. Nah, disinilah mulai kemampuan Anda berkomunikasi dalam penjualan untuk berkenalan. Supaya Anda berkenalan Anda, pertama kan harus pede dulu ya, harus percaya diri, harus pede, dan juga harus profesional, cara berpakaian Anda dan seterusnya, penampil supaya Anda bisa diterima. Karena kesan awal itu sangat penting. 20 detik sahabat sekalian ya, kesannya apa, ini profesional atau tidak ya. Nah, atur pertemuan. Begitu sudah di pertemuan, mulai Anda melakukan scanningnya. Tadi udah scan di awal tahu ya, periksa semuanya. Wah, ini apa tipe kepribadiannya, mesti kenali ya. Ini di depan saya ini customer saya pribadinya apa nih, tipe pribadinya. Apakah dia, ya pertama tahu nama dulu ya, level jabatan mereka apa. Karena kan customer itu grade-nya bisa beda-beda ya, customer kita ya. Ada user, ya, ada buyer-nya, ada manajernya, ada owner-nya, panjang. Atau ada bagian gatekeeper-nya, banyak banget. Jadi kita harus bisa komunikasi ke semuanya itu. Tapi biasanya intinya adalah user duluan, lock, kunci usernya itu ya, yang butuhnya dulu. Kan dia akan membantu kita nanti menginfluence pihak-pihak ini gitu ya. Nah, user itu. Nah, disinilah, jadi ingat tadi building trust ada banyak ya seperti kalian ya. Tapi pertama adalah ke usernya dulu, atau terserah mau user dulu atau decision makernya, keputusan. Jadi tergantung ya. Kalau lobby tingkat atas berarti mainnya ke tingkat pengambil keputusannya, decision maker di sini ya. Nah, ketemu di lapangan golf atau makan atau dinner sebagainya langsung bisa seperti itu sebetulnya. Nah, lapangan golf seterusnya. Jadi kita mau biasanya kalau sales standar mainnya masuk dari bawah, dari user gitu ya. Nah, user ini kan nanti ada jabatannya, ada staffnya, ada supervisornya, ada manajernya user ini. Macam grade juga. Harus bisa nih membangun ini. Apa yang dibangun sih? Building trust. Nah, udah trust artinya apa? Anda diterima dulu sahabat sekalian. Sudah diterima baru. Nah, diterimanya kan bahasanya kalau Anda nanti bisa lihat di video saya yang lain ya sahabat sekalian dia, yaitu mengenai bagaimana strategi bangun trust. Ada ya dengan pendekatan NLP. Nah, itu ya, dari membangun kesamaan dulu. Nah, ini kan basa-basinya bangun kesamaan. Wah, sama-sama hobi, seneng. Karena orang suka ketemu orang yang sama sahabat sekalian. Itu penting sekali. Bangun kesamaan. Baru Anda bisa meningkat ya. Samakan kepribadiannya, samakan ini semuanya disamakan semua ya. Ya soalnya sama lah kadang-kadang orang-orang sales ini abu-abu gitu ya. Pokoknya penting kita matching lah, sama lah, supaya kita sesama. Karena dasarnya orang suka ketemu orang yang sama sahabat kalian. Nah, ini penting sekali sahabat kalian ya. Kunci pertama, kemampuan membangun kesamaan. Berarti ini kemampuan apa? Hospitality, basa-basi. Itu penting banget. Kalau Anda seorang sales nggak suka basa-basi, ya jangan jadi sales sahabat kalian ya. Ini harus penting, suka memuji orang supaya orang suka kan ya. Nah, sahabat kalian ini building trust. Nah, kalau sudah trustnya dapat, nah trust ini kan levelingnya macam-macam sahabat. Ada yang baru tahu, kenalan, jadi teman, jadi sahabat, jadi pacar tanda kutip, jadi keluarga. Nah, ini lihat. Makanya jualan nggak bisa cepat-cepat, apalagi produknya tadi B2B ya. Prosesnya panjang, maka di sini terpaksa harus menggunakan soft selling atau dikombinasikan dengan consultative selling di sini. Apalagi produk Anda produk mahal gitu misalnya gitu ya, berarti mahal. Nah, ini dia tahap-tahap, bangun dulu. Nah, sini udah di mana level Anda? Tentu makin tinggi levelingnya, relasinya, berarti relasi Anda sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus, sudah oke, berarti dia siap membuka di dirinya apa yang dibutuhkan dia dan diharapkannya sahabat sekalian. Apa juga masalah-masalah dia dan seterusnya. Sekali lagi, orang tidak mau terbuka karena kata kunci belum dipercaya Anda belum dipercaya. Jadi kalau dia belum terbuka ya sudah berarti belum percaya. Berarti Anda harus berjuang dulu membangun kepercayaan dari cara-cara yang normal gitu ya, sampai cara-cara kreatif sahabat sekalian ya. Nah, setelah sudah dapat kepercayaannya, udah enak, pasti dibuka semuanya. Nah, tapi kan di usernya percaya, tapi belum tentu di bagian pengadaannya, pembeliannya, belum tentu bagian quality controlnya, gatekeepernya, belum tentu si manajer. Jadi panjang. Nah, makanya harus banyak apa? Berdoa. Sekalian ya. Nah, sini jadi bangun buat sini ya. Dia sudah terbuka, baru deh. Tentu Anda problem solvingnya. Anda datang sebagai problem solver, memberikan solusi di sini ya, memberikan solusi.
Nah, di sini Anda mesti melakukan namanya apa di sini? Ya sudah percaya di sini, yaitu presentasi penjualan. Presentasi penjualan itu gimana? Ya berarti Anda harus siap menjual, sahabat sekalian. Siapkan. Nah, ingat ya, isi presentasi Anda sebagai tadi Anda hasil dari temuan, Anda presentasi, dan yang bisa proposal Anda lengkap ya. Nah, disinilah berarti harus punya kemampuan ilmu presentasi. Anda bisa lihat di video saya yang lain tentang sales present. Di sini bisa lihat, Anda bisa cek ya. Anda bisa jago di situ, belajar ilmu presentasinya. Nah, sudah ada presentasi bagus sesuai dengan harapan mereka, apa yang dibutuhkan. Dibutuhkan ya, dibutuhkan tuh ya secara teknis oke. Nah, ingat ya, unsurnya apa tadi? Dalam marketing ada produk, secara produk oke banget, Anda diterima. Bisa percaya. Lalu apa lagi? Secara location ada sudah, placing sudah oke. Secara promosi ada ininya. Nah, terakhir baru bicara pricing. Nah, disinilah mulai ada banyak aspek. Begitu bicara 4P, pasti ada banyak poin-poin yang pasti menjadi perbedaan antara kita sebagai penjual dengan customer kita. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita diskusikan atau negosiasikan, kita bicarakan. Nah, bicarakan apa saja, kita lihat ya. Nah, di sini sederhana gitu, dibicarakan, diskusikan, terjadilah negosiasi. Mau pakai win-win, win-loss, loss-win. Nah, itu tergantung teknis ya, sahabat kalian ya. Nah, setelah sudah kesepakatannya, tentu nanti ada yang Anda menang, ada yang Anda mesti mengalah, dan sama-sama terbalik. Tentu ini kan hubungannya dalam konteksnya adalah trust, percaya. Nah, disitu. Begitu sudah oke, tinggal Anda closing. Sudah deal semuanya, sepakat. Nah, close. Oleh sahabat sekalian, perhatikan baik-baik bahwa teknik menjual hard selling itu lebih enak karena tawarkan langsung beli atau tidak. Nah, itu gaya pedagang asongan. Beli tidak, tawaran sesuatu, tawar tisu gitu ya, seterusnya. Kalau Anda menggunakan storytelling, wah itu perlu waktu. Makanya seorang sales harus punya mental yang bagus, sabar, dan kuat, tangguh. Nah, makanya kan kecerdasan bagi seorang sales profesional itu apa? Punya IQ yang nggak boleh jeblok ya. Punya kreativitas. Kedua, apa dia? Harus punya emosi yang baik. Emosinya tetap tenang, tetap sabar. Walaupun ditolak, asik banget sebetulnya ya. Asik banget. Ketiga apa? Punya adversity, punya ketahanan menghadapi penolakan, penderitaan, kesusahan, kesulitan. Nah, lalu secara fisik, Anda punya kecerdasan fisiknya bagus. Punya fisiknya segar bukan supaya tambah ceria gitu ya. Nah, paling tinggi nih kecerdasan spiritual, karena tantangannya banyak sahabat sekalian dalam dunia penjualan. Anda percaya pada Tuhan, wah juga kemampuan sugesti seterusnya. Nah, kalau sudah closing, sudah deal sahabat sekaliannya, langsung biasa Bu bisa melakukan apa? Upselling, Bu, volumenya boleh dong penjualannya ditambahkan lagi supaya kita berikan spesial. Nah, di sini negosiasi. Atau Anda kalau memang udah bisa volume ditambahkan, lalu melakukan cross selling. Tawarkan produk-produk yang lain. Nah, setelah ini selesai sahabat sekalian, Anda wajib melanjutkan hubungan supaya di-maintain hubungan. Nah, disebut di sinilah ilmu namanya CRM, Customer Relationship Management. Bagaimana ya, meretain, mempertahankan, ya, mereferensi dan seterusnya sampai dia tetap loyal dengan customer, dengan kita, dan tetap membeli dari kita. Buat profesional, ketika Anda tadi melihat siklus dari penjualan, nah ini berarti Anda sudah mempelajari berbagai kombinasi di situ ya. Nah, secara prosesnya semuanya intinya adalah bagaimana Anda berkomunikasi ya, dari membangun hubungan, membangun kepercayaan, kayak gitu ya, lalu memberikan solusi, lalu sampai closing, semuanya intinya adalah komunikasi. Maka di sini penting sekali, syarat mutlak bagi seorang sales profesional harus punya kemampuan komunikasi apa? Yang penuh percaya diri sahabat sekalian. Nah, apa saja sih yang dibahas dalam komunikasi di sana? Tentu intinya ada bagaimana membujuk ya, lalu bagaimana mempengaruhi ya, membujuk dan mempengaruhi, persuasion and influence-nya. Nah, itu dia. Karena di dalam tahapan komunikasi dalam penjualan itu intinya pada sini. Pertama, Anda kan ingin ya, pertama tadi ada menginformasikan lah bahwa Anda hadir. Di sinilah ada basa-basinya, menginformasikan, lalu Anda mendapatkan informasi ya.
Lalu tahapan Anda mulai menjelaskan tadi presentasi. Tahapan menjelaskan di sini mulai Anda membujuk dan meyakinkan di sini. Nah, akhirnya Anda dapat persetujuan. Nah, disinilah proses menginformasikan customer kita, harus kita dapat nih feedbacknya nih. Feedbacknya apa? Orang itu mulai menyadari. Tahap pertama yang menyadari, oh iya, sekarang dari tidak tahu menjadi tahu, yang tidak butuh menjadi butuh. Nah, di sini dia mulai menimbang. Dia beli nggak ya? Dia tertarik, beli lanjut nggak pas berikutnya gitu ya. Nah, disinilah tahapan Anda menolak atau menerima. Nah, apa indikatornya sahabat sekalian? Makanya ini penting banget Anda feedback begitu ya dalam komunikasi sebagai seorang penjual sahabat sekalian. Makanya Anda bisa melihat nanti di video saya tentang teknik berkomunikasi. Nah, secara intinya gini sahabat sekalian, bahwa dalam komunikasi itu intinya kan ada si pengirim, itu Anda sebagai sales, ada si penerima, ini customer Anda di sini, pengirim dan penerima. Lalu di sini ada pesannya. Ada pesannya juga ada media. Tadi kan menjual ada dua cara, direct dan indirect. Nah, medianya apa tuh? Directnya apa? Ada indirectnya apa kan gitu ya? Telepon atau menggunakan media sosial gitu ya. Nah, pakai. Nah, di sini ya. Tapi jangan lupa di sini kondisi-kondisinya. Berarti kondisi pertama, si pengirim ini Anda sebagai seorang sales harus siap ya, harus pede. Tadi harus hafal produk, harus mengerti banget supaya jangan komunikasi, jangan gagap-gagap gitu ya. Harus lengkap. Berarti harus tahu apa yang Anda mau komunikasikan, apa yang Anda mau bujuk, apa yang ingin Anda dapat informasi dari pelanggan Anda. Nah, itu siap dulu. Nah, modal dasar pertama adalah kesiapan secara pribadi Anda supaya Anda percaya diri. Yang pertama, percaya diri apa? Ya, hafal produk. Yang kedua, berusaha mengenali tahap awal customer Anda siapa, begitu ya. Kenali customer Anda siapa nih, identifikasi perusahaannya seperti apa, bagaimana kondisinya. Nah, cari informasi tahap awal begitu ya, apa yang dibutuhkan, diharapkan mereka, apa isu-isu yang ada dalamnya. Ini perlu nama ini apa? Kategori ya intelligence gitu ya. Mengetahui secara langsung atau tidak langsung ya, informasi yang ada, isu-isu yang beredar seperti apa, sehingga datang Anda nggak kosong. Untuk apa sih? Untuk bisa mematching dengan cepat. Ingat tadi ya, orang hanya suka ketemu orang yang sama, kenali. Nah, di sini sahabat sekalian ya. Kalaupun nggak dapat ya udah terpaksa Anda mesti siap datanya, pesannya udah jelas ya. Ingat, waktu Anda berkomunikasi di sini tahapannya tadi ada membujuk dan mempengaruhi. Mempengaruhi itu intinya sebenarnya, mempengaruhi. Nah, di sini apa media yang Anda gunakan? Maka siapkan apa yang mau Anda gunakan waktu Anda presentasi gitu ya. Apakah menggunakan laptop kah, LCD dan sebagainya. Tapi intinya Anda sendiri harus siap 3V. V-nya apa? Pertama, verbalnya, pesannya apa? Karena dalam komunikasi itu verbal itu mempengaruhi 7% power dari sales communication Anda. Yang kedua adalah vokalnya, keceriaan Anda, antusiasme Anda. Ini mempengaruhi kurang lebih sekitar 38% sahabat sekalian ya. 30%. Lalu bahasa tubuh Anda, visual Anda, penampilan Anda, bahasa tubuh ini penting sekali sahabat sekalian ya. Jadi visual Anda, bahasa tubuh Anda, ini harus oke. Ini mempengaruhi kurang lebih 55%. Ini menurut Profesor Perhatian. Jadi siapkan diri Anda seluruh komunikasi semuanya. Penampilan Anda, kesiapan Anda, kata-kata Anda, semua. Dan Anda percaya diri. Nah, ini penting banget ya. Kekuatan spiritual juga harus bagus supaya siap. Nah, ketika Anda bertemu, nah disitulah tahapan Anda mulai mengenal. Tadi dalam ice breaking dulu ya. Oh, pribadinya seperti ini. Ingat, waktu Anda ice breaking, pertemuan, bangun hubungan, pemecah kebekuan, kenali, terus matching. Suka main golf Pak, sama juga padahal nggak pernah main golf gitu ya. Nah, tapi itu basa-basi seperti lainnya supaya menyamakan. Wah, jangan berita-berita yang aneh-aneh, yang menyeramkan dan sebagainya. Pokoknya yang ringan, yang rileks, supaya indikatornya apa? Supaya target Anda, customer Anda bisa tersenyum, bisa tertawa. Nah, itu sudah oke sahabat sekalian. Berarti Anda sudah diterima secara sosial. Welcome. Wah, berarti kita sudah bisa tertawa bareng, senyum bareng. Berarti mari kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, di tahap berikutnya berarti apa? Kita kondisikan di situ ya. Nah, waktu Anda berkomunikasi menyampaikan isi pesannya, ingat di situ orang Anda pengaruhi ada dua tekniknya. Teknik secara rasional ya, rasional di sini, atau logik, sistematik, atau Anda menggunakan teknik namanya emosional, yaitu heuristik. Nah, tentu Anda kombinasikan waktu Anda membicarakan teknis produk Anda, ya tentu sifatnya kan teknis, berarti dia lebih sistematik. Itu membosankan. Nah, jangan lupa sisipkan hal-hal yang yaitu berisi motivasi. Kenapa Anda membeli produk saya?
supaya bisa tidur nyaman, bahagia, senyumnya. Wah, pokoknya kombinasi. Nah, kalau sudah dua kombinasi Anda pakai, makanya disiapkan skrip salesnya. Nah, ini sahabat sekalian, pentingnya Anda menyiapkan sales skrip Anda dalam dunia penjualan dan dihafal dan dilatih. Ulang-ulang sahabat sekalian ya. Nah, nanti di sini sambil Anda mulai menjelaskan dari tahapan pembukaan, isi dan seterusnya, tentu tadi sudah pendahuluan ya, sudah tahu apa yang dibutuhkan di hadapan Anda waktu Anda presentasi, harus siap. Nah, tinggal waktu Anda berkomunikasi harus melakukan feedback itu bagaimana Pak? Sekarang sudah paham Pak maksud saya? Oh iya, saya udah tahu sekarang. Wah, kalau gitu saya butuh banget nih. Apalagi jago ada pengaruh ya. Wah, di sini saya yakin deh kalau ini produk ini benar-benar bermanfaat bagi perusahaan saya. Kalau gitu saya bersedia. Nah, ini dia kataku dia. Saya bersedia, closing sebenarnya ya. Nah, ini tahapan paling kritis dari di sinilah. Nah, kenapa? Karena ketika orang mengambil keputusan, itu ada dua kondisi. Ada dua syarat yang harus dibutuhkan, yaitu availability, ketersediaan sarana-sarana untuk membelinya. Karena kan setiap pribadi atau organisasi dia ada hal yang membatasi dirinya dia, ya. Lalu yang kedua adalah biasanya tuh yang namanya kemanfaatannya. Kira-kira bermanfaat nggak buat dirinya saat ini atau bagi organisasinya. Jadi kalau dia bermanfaat, nggak punya dana, ya nggak bisa juga. Tapi nggak punya apa namanya, nggak punya misalnya manfaat, ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi semua penting. Nah, oleh karena siap itu mesti di feedback. Jadi jangan bicara terus-menerus sahabat sekalian sebagai seorang sales ya. Tanya gimana Bapak, sudah cukup jelaskan tadi presentasinya dan seterusnya. Nah, ini penting banget sahabat sekalian ya. Jadi pentingnya Anda berkomunikasi dengan klien Anda dengan baik. Komunikasi seperti apa tadi? Pertama, bangun tadi relasi. Supaya apa? Tahu, kenal, teman, sahabat, jadi pacar, jadi keluarga. Makin tinggi grade-nya, makin Anda gampang mempengaruhinya. Ya. Nah, seberapa cepat Anda tentu perlu waktu ya. Ya. Yang kedua, Anda baru menyampaikan pesan Anda. Di dalam apa nanti? Dalam Anda presentasi atau dalam waktu proses negosiasi. Sahabat profesional, sales profesional sini harus juga paham naluri spontanitas dalam proses komunikasi bisnis. Yang pertama, hati-hati, di sini ada namanya comparison, yaitu perbandingan. Jadi Anda harus hati-hati ya, banding-bandingkan. Jangan sampai Anda terjebak di sini, suka banding-bandingkan. Jadi siap dibanding-bandingkan. Lalu yang kedua, kenapa Anda menggunakan referensi? Nah, ini liking, ya teknik liking namanya, menyukai. Orang suka menyukai itulah. Makanya siapa nih company-company yang sudah menggunakan perusahaan Anda gitu ya. Tadi kan teknik namanya storytelling. Nah, itu mereferensikan. Nah, yang ketiga, otoritas. Wah, ini berarti kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan apa yang pengaruh paling tinggi dari yang punya otoritas kuat. Nah, ya, bisa Anda sudah ngomong dengan pimpinannya. Wah, itu lebih asik lagi kan ya. Nah, ini sama sekali ini penting banget ya. Jadi otoritasnya atau aturan yang ada. Wah, ini powernya gitu ya komunikasi Anda. Lalu kemudian juga ada teknik namanya reciprocity-nya, membalas. Makanya Anda belajar memberikan kebaikan kepada Anda supaya nanti dia membalas kebaikan juga, kan gitu ya. Jangan takut untuk berbuat baik sahabat sekalian. Itu hukum bisnis, reciprocity-nya seperti itu ya. Lalu komitmen dan konsistensi Anda, ini penting banget. Nanti hati-hati jangan sampai terjebak nih sahabat sekalian ya. Punya konsistensinya dalam Anda berkomunikasi dalam penjualan. Lalu yang terakhir teknik namanya scarcity. Nah, ini yang bilang beli sekarang ada sama sekali, diskonnya terbatas Pak. Nah, itu teknik scarcity. Orang bisa didorong ya, kebutuhan spontan. Akhirnya gerakannya Makanya kalau begitu ada spontan diskon terbatas, wah berbondong-bondong orang. Itu namanya teknik scarcity sahabat sekalian. Yang penting dalam komunikasi tetap Anda tersenyum, tetap menang, penuh percaya diri, dan komunikasi secara relax. Sales presentation. Nah, ini juga penting banget sahabat sekalian. Tadi saya sebutkan dalam siklus sales. Sales presentation di sini sahabat sekalian harus benar-benar dipersiapkan dengan baik. Ingat, sales presentation didasari oleh pertemuan sebelumnya, yaitu Anda telah mendapatkan informasi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan apa yang diharapkan oleh pelanggan Anda. Itulah yang Anda presentasikan. Jangan di luar itu, kalau enggak tidak sesuai kebutuhan. Nah, jadi pentingnya, tentu waktu Anda presentasi berarti Anda punya kemampuan komunikasi yang baik. Pertama, harus percaya diri sini sahabat sekalian ya, punya kelengkapan, siapkan semua dengan baik. Lalu ada tahapan ice breaking harus bagus, karena ini ada presentasi supaya jangan banyak perlawanan. Ini unsurnya ada rasional, ada emosional sahabat sekalian ya. Hafal produk aja semuanya, lalu proses dalam closingnya. Nah, sederhananya gini sahabat sekalian, dalam seri presentasi di sini Anda menunjukkan, tunjukkan apa yang solusi yang Anda bawa, gitu ya. Ini loh. Tentu nanti mau pakai gaya seperti apa, PowerPoint-nya terserah Anda ya. Tapi intinya orang hanya ingin tahu apa sih solusi yang dibawa
oleh Anda sebagai sales profesional. Yang kedua, Anda menjelaskan mengapa Anda menggunakan jasa saya atau produk saya. Jelaskan sebagai solusi, ya. Nah, baru di sini Anda meliding supaya kemanfaatan, supaya dia mengambil keputusan. Nah, baru memutuskan. Nah, itu teknik namanya shell. Ya, jadi gitu sebenarnya. Jadi sampai dia closing. Nah, setelah mendapatkan presentasi dari, biasanya tahapan berikutnya adalah mulai dia, perbedaannya ini loh, masih ada gap-gapnya. Oleh karena itu Anda siap menghadapi apa saja yang ditolak oleh pelanggan kita. Nah, ketika sahabat sekalian sudah melihat dari hasil presentasi Anda, nah di kepala customer Anda ini kan ya, waktu mendengar presentasi Anda kan dia ada dua, rasionalnya dan emosionalnya. Nah, lalu motivasi dia dan pembelian. Makanya waktu Anda meyakinkan itu sifatnya memberikan motivasinya. Nah, motif pembelian itu ada dua ya, pembelian motivasi secara rasional yang hal-hal yang membatasi perusahaan, lalu motivasi yang secara emosional. Dan Anda dua-duanya dimainkan sama sekalian ya. Jadi unsur rasional ada, yaitu ya produknya secara saintifiknya gitu ya, secara speknya terus ada ya, keunggulannya ya, rasional itu gitu, harganya seperti itu, layanan pengguna jualnya, jadwalnya, mutu produknya, menghemat ruang, kemudahan produk lah ya, kemudian pemeliharaan produknya, kemudian suku cadangnya, jumlah produksinya, wah pokoknya efisien, efektif punya dia. Nah, itu penting banget, hal mendasar pertama sahabat sekalian. Nah, itu rasional. Kalau emosionalnya apa? Kesannya apa nih? Emosinya senang nggak? Dia bisa tidur nyenyak nggak? Begitu ya. Jaminannya apa? Rasa amannya apa? Kan emosinya gitu, rasa emosi dua ya, rasa ya positif dan negatif. Positifnya apa? Senang, bahagia, dan mencintai gitu ya. Yang kedua, kalau dia negatifnya apa? Sedih, takut, dan marah. Jangan sampai dia takut ya. Dia punya ketenangan. Nah, itu unsur emosi ya, ditawarkan ya, rasa aman, nyaman, dan seterusnya. Nah, inilah dimainkan komunikasi bagi seorang penjual. Setelah Anda memahami bahwa klien kita membeli itu ada emosional, juga ada rasionalnya. Nah, berarti kalau dia ada keberatan waktu Anda setelah presentasi, sahabat, nggak usah takut, tenang saja, relax saja. Yang penting Anda punya solusi gitu ya. Nah, pertama, apa yang membuat dia menjadi keberatan ya? Ya, ada 5 hal biasa penyebab umumnya ya. Ada mengulur waktu. Yang ngulur waktu dia, ini main emosi kalau naik ya. Yang kedua, ya ingin mencari pembanding, jadi pembanding ya. Nah, yang ketiga, ya udah nggak serak nih, tidak serak 100% nih dengan penawarannya. Ada yang hal-hal yang gapnya terlalu besar begitu ya. Nah, lalu yang keempat, yang nggak ada sumber daya, nggak ada uang, kurang uangnya. Nah, berarti kan mesti cari solusi atau seperti apa. Lalu kemudian yang kelima, dia tidak yakin diri prospek sendiri ya, tidak yakin maka prospek sendiri, dia nggak yakin gitu ya. Jadi keberatan di sini ada yang emosional dan juga ada yang rasional. Harus siapkan sini. Nah, tinggal Anda cari solusinya, bisa Anda tanya lalu Anda memberikan solusi tahap berikut dan seterusnya. Berarti Anda ingin sebagai problem solver. Nah, nanti biasa disampaikan sih waktu saat negosiasinya. Sales negotiation. Setelah Anda mengetahui tadi perbedaan yang ada, nah mulai masuk negosiasi. Nah, mindset sales negosiasi Anda mengetahui sekarang ya. Dari rumus ketahuan kan, profit sampai revenue dikurangi cost. Sedangkan Anda sebagai sales fokusnya di mana? Revenue, pendapatan setinggi mungkin, gitu ya. Nah, lihat, kalau customer Anda pasti dia sebagai cost karena membeli, membayar sesuatu, gitu ya, cost. Berarti apa di sini? Jadi ada pertarungan positif, Anda pingin positif naik, sementara dia pingin menurun terus, costnya turun. Nah, disinilah Anda akan melihat ya, sama-sama untuk mencari profit yang tinggi, tinggi. Nah, disinilah terjadi pertukaran gitu ya. Makanya penting banget apa alasan rasionalnya, apa alasan emosionalnya. Ini orang sales biasanya lebih mengalihkan ke emosional sampai sekalian, supaya jangan terjebak. Kalau rasional agak berat memang. Tapi kalau bagus siap gitu ya. Jadi fokus dari seorang sales adalah revenue naik, market share-nya naik, total cost-nya turun. Nah, kalau seorang pembeli biasanya dia fokus kepada ke value-nya. Value-nya apa nih? Total value-nya apa kan gitu ya. Kualitasnya bagaimana, servisnya gimana, harganya gimana, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dipertukarkan sahabat sekalian sebagai seorang penjual. Sahabat sekalian, sebelum Anda melakukan negosiasi, sahabat sekalian ya, jadi kan tawar menawar dan seterusnya, berarti Anda mesti siapkan tadi mengumpulkan informasi. Setelah presentasi kan tadi ada perbedaan apa sih gapnya di mana.
Lalu berikutnya Anda siapkan strategi titik ideal yang mau Anda capai nanti. Apa saja pertemuan, karena nanti bermain dengan strategi negosiasinya. Apa harapannya, titik limitnya di mana, lalu strategi yang dilakukan. Lalu pembagian tugas, mungkin Anda nggak sendiri sebagai solusi bersama tim teknikal Anda. Dan bikin checklist dalam negosiasi. Nah, pertama Anda checklist ini harus tahu dulu siapa saja negosiator dari pihak lawan kita, begitu ya. Kenali pribadi dan seterusnya. Apa kepentingan mereka, situasi seperti apa, baca ya. Lalu isunya apa sih dari mereka gitu, supaya tahu. Lalu environment bagaimana nih, lalu kira proses seperti apa yang dilakukan, lalu apa strategi yang bisa kita lakukan, dan juga bagaimana cara mencapainya dan bagaimana implementasinya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, ada yang menyangkut waktu ya. Waktunya teman-teman kita mesti perhatikan, jangan sampai waktu kita kejebak juga. Kalau kita tahu bahwa dia kondisinya penting genting, udah tenang aja, pasti diambil, dan kebetulan kita nggak ada lawan gitu ya. Ini berarti dia segera mengambil keputusan karena situasinya penting genting. Nah, kalau situasinya pihak mereka adalah klien kita adalah penting dan bisa genting, nah berarti dia punya jangka waktu, bisa berorientasi waktu negosiasinya ya gitu ya, segi waktu. Jadi kita juga jangan sampai ketahuan. Makanya kalau sales sudah ketahuan bahwa dia juga lagi butuh banget, bahwa bisa ditekan gitu harganya ya. Lalu berikutnya informasi lengkap tadi ya, dapat data, berani seperti apa situasinya, dan juga perhatikan tempat. Nah, tempat bisa disesuaikan ya. Nah, biasanya ada tempat yang formal dan informal. Makanya para negosiator hulung biasanya dia ajak lobby dulu, lapangan golf, atau dia ajak lunch atau dinner atau karaoke. Nah, baru terakhir baru di kantor, karena powernya tuh 50% di lapangan golf, 15% di lobby begitu ya, lunchnya dan sebagainya, 50% itu di kantor sekalian ya. Anda pilih tergantung aturan main dari perusahaan Anda kan begitu ya. Lalu juga sumber-sumber informasi yang terbatas di sini. Nah, itu yang dilakukan. Lalu pilihan strategi negosiasinya, yaitu Anda nanti mau pakai strategi win-win, nah itu ya, atau lose-lose, nggak jadi, atau lose-win, Anda strategi lose, Anda mengalah, biarlah mereka yang menang, boleh, karena Anda tahu prospek ke depan bagus. Atau Anda win-lose, Anda menang, karena Anda tahu bahwa dia lagi butuh banget, dia biar lose, aku yang win. Nah ini ya, nah lose-win, nah, atau berbagi, ya kolaborasi, ya keseimbangan. Nah silakan Anda pilih yang mana yang paling baik. Yang penting Anda stepnya harus tahu ya, bahwa negosiasi itu ada tawar-menawar, punya kepentingan dan tarikan. Nah tarikan itu biasa, nggak usah emosi, jaga emosi stabil. Dalam proses negosiasi biasanya ada tahapan mempersiapkan ya, tadi sudah jelas ya. Yang kedua terjadi pertukaran, perdebatan, saling memberikan ya feedback. Lalu tahap berikutnya saling mengusulkan ya solusi terbaik masing-masing pihak. Baru tahapan namanya tawar-menawar, closing. Nah, ya. Nah, tentu dalam proses tersebut sahabat sekalian ya, ada prosesnya. Kalau idealnya bagus, begitu sesuai rencana, sesuai agenda, negosiasi sukses, kan semua bahagia. Nah, yang kedua, kalau tahapannya tidak sesuai rencana jadwal, prosesnya lebih lama, berarti harus perlu kompromi tadi ya, menawar. Nah, yang repot lagi kalau sudah tahapannya negosiasi buntu atau gagal di sini, gagal tahap awal ya. Nah, di sini perlu ada namanya tahapan melobi lagi, memediasi lagi, ya melakukan konsiliasi lagi supaya bisa terjadi bisnisnya. Jadi sahabat sekalian, negosiasi itu bagian dari sales dalam penjualan Anda kan gitu ya. Nggak usah takut, latih berulang-ulang dan pasti Anda bisa. Makanya percaya kepada Tuhan, kecerdasan spiritual harus bagus. Setelah Anda melakukan proses negosiasi, jangan lupa sambil memperhatikan bahasa tubuh dari customer Anda, di sini klien Anda gitu ya. Kalau dia banyak bertanya, condong ke depan tubuhnya, lalu dia mengatakan selalu tertarik produknya, dan tubuhnya lebih terbuka, dan selalu dia merasa nyaman, selalu tersenyum, nah berarti jangan-jangan produk Anda secara budgetnya sudah cocok dan dapat. Jangan closing. Nah, kalau seperti ini gambarannya, langsung saja Anda membayangkan sudah terjadi transaksi penjualan, jadi langsung aja. Jadi Bapak mau ambil berapa ton, berapa kilo dan sebagainya gitu ya. Seolah pembelian sudah jadi gitu ya. Memberikan motivasi yang kuat lagi. Kalau tadi sudah yakin itu ya, membuat pilihan-pilihan, dipersempit supaya jangan terlalu luas lagi. Lalu menyamakan orang lain, referensi orang lain, tadi teknik-teknik gitu ya, komunikasi Anda gitu ya. Meminta pesanan pembeliannya jadi bonus-bonus Anda berikan, udah closing sahabat sekalian. Nah, begitu dia sudah closing sahabat sekalian, nah, langsung ajukan lagi tahap berikutnya, jual lagi, upselling, berikan supaya dia beli volume yang lebih besar, dapat diskon lagi dan seterusnya. Atau melakukan cross
selling sahabat sekalian produk-produk yang lain-lainnya, karena momentumnya sedang bahagia ada dengan kita sahabat sekalian. Nah itu sahabat sekalian, semoga Anda bisa memahami video ini dan bermanfaat bersama sahabat sekalian. Dan selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik ya loncengnya, dan beri komen positif, lalu share kepada sahabat-sahabat yang memerlukan. Semoga sukses. God bless you.